sebulan kita berlayar, dalam bayanganmu apa yang bisa kamu kerjakan? Sebagai pemuda milenial, kita juga harus tetap mengingat sejarah bagaimana sih Indonesia pada zaman dulu. Bagaimana sih penjajah bisa sampai ke Indonesia untuk mengenal, menjual dan hal-hal lainnya yang membuat jalur rempah menjadi dikenal di dunia gitu. Jadi teman-teman tuh pada pengen juga daftar sebenarnya. Jadi ayolah daftar. Kenapa nggak daftar? Bingung-bingung mereka, takut lah lama caranya, gini-gini lah naik kapal, banyak gitunya. Ini persiapannya apa nih? Ada yang dikasih vitamin sama ibunya, bapaknya, atau disuruh olahraga? Apa persiapan kalian menghadapi perjalanan di Agustus nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, kembali kita ngobrol-ngobrol ringan dalam Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Jangan lupa sahabat budaya di seluruh Nusantara untuk memfollow akun media sosial BPNB Sumatera Barat via Instagram BPNB Sumbar, Facebook BPNB Sumbar, dan YouTube BPNB Sumatera Barat. Jangan lupa di-subscribe ya. Kali ini dalam podcast kita akan ngobrol dengan Uda dan Uni, calon Laskar Jalur Rempah. Sebetulnya bukan calon ya, karena sudah diterima ya. Tapi sebentar lagi dia akan berlayar mengelilingi Nusantara dalam rangka Muhibah Jalur Rempah di Indonesia yang akan dilaksanakan di bulan Agustus. Kita berbincang-bincang santai, ini mulainya dari yang mana ya? Yang ganteng-ganteng dan cantik ini silahkan untuk dari mana asalnya, terus kenapa sih kok tertarik dengan jalur rempah? Mulai dari siapa namanya? Ya, baik Bu. Perkenalkan, nama saya Adia Alfizikri. Saya sekarang adalah mahasiswa di Universitas Andalas Padang. Mungkin untuk muhibah budaya jalur rempah ini menurut saya sangat asik gitu Bu. Kan saya kan notabene-nya itu merupakan mahasiswa ilmu sejarah di Universitas Andalas itu sendiri. Jadi menurut saya ini merupakan suatu kesinambungan atau simbiosis mutualisme jika saya mengikuti ini. Begitu Bu. Lanjut. Perkenalkan Bu, nama saya Bella Yulianti, berasal dari Universitas Negeri Padang. Jadi untuk pertama kalinya tertarik dengan muhibah jalur rempah ini, yaitu sangat berkaitan sekali dengan hobi saya dan dengan profesi saya, yaitu tentang berhubungan dengan air. Jadi saya hobi berenang, diving, surfing, dan lain. Studinya apa? Pendidikan olahraga Bu. Oke, mantap. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari Universitas Negeri Padang juga. Saya karena masuk jalur rempah ini mungkin termotivasi dari hobi saya juga. Hobinya apa? Hobi saya itu yang pertama itu karena masak mungkin. Masak? Oke. Ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa gitu loh. Ya. Masak itu atau hobi kulineran itu salah satu kulineran warisan juga budaya yang pengen luar biasa. misal ada kuliner baru coba-coba itu. Pas sekali kalau ikut jalur rempah karena kita akan mencicipi kuliner Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi sama juga Bella, anggota diving juga dari Universitas Negeri Padang. Luar biasa. Selanjutnya, Halo Bu, selamat siang. Saya Niko Novrialdo dari Kota Pariaman, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, kenapa tertarik dengan muhibah budaya dan jalur rempah ini? Karena memang sebagai pemuda milenial kita juga harus tetap mengingat sejarah bagaimana
sih Indonesia pada zaman dahulu? Bagaimana sih penjajah bisa sampai ke Indonesia untuk mengenal, menjual dan hal-hal lainnya yang membuat jalur rempah menjadi dikenal di dunia gitu. Ya, sahabat budaya di seluruh Nusantara. Jadi Muhibah Budaya Jalur Rempah ini sebetulnya tujuannya adalah mengenalkan ke anak-anak milenial terkait dengan warisan budaya kita. Jadi jalur rempah ini rencananya akan diusulkan menjadi warisan dunia pada tahun 2024. Jadi kalian semua yang menjadi penerus nanti harus bangga dan mengenal bahwa Indonesia adalah pusat rempah dunia pada zamannya, dan sampai sekarang tinggalan-tinggalannya itu tidak hanya ceritanya, tetapi budaya, kulinernya, pengobatannya, kemudian artnya, dan juga banyak sekali yang nanti kalian bisa lihat pada waktu ikut Muhibah tadi. Saya pengen nanya perasaan. Ini namanya obrolan santai itu. Jadi waktu diterima itu rasanya bagaimana? Apa yang ada dalam pikiran waktu mendengar atau membaca pengumuman? Pastinya terkejut gitu Bu. Nah, ya memang nggak menduga-duga aja gitu. Bahwasanya alhamdulillah bersyukur bisa bergabung nantinya bersama pemuda-pemuda hebat se-Nusantara untuk mengaungi dan mengenal jalur rempah nantinya. Jadi apa yang ada dalam harapan kalian nanti setelah ikut ini? Harapannya setelah mengikuti ini sebagai sebagai pemuda yang nantinya memperkenalkan kepada masyarakat umum sebagai apa sih pentingnya, apa sih jalur rempah tersebut yang dinaung-naungi akan menjadi budaya tak benda di Indonesia yang akan diresmikan oleh UNESCO nantinya. Nah, kalau kamu perasaannya pertama kali? Perasaan saya pertama itu Bu ya sangat senang lah Bu, karena nggak nyangka aja saya lulus soalnya di sesi 2 itu sama saya sendiri yang lulus Bu. Di sesi 2? Ya, kan ada 2 sesi itu wawancaranya. Ceritain sesi pertama ngapain? Yang pertama tuh wawancara Bu. Wawancaranya by Zoom? Enggak, langsung tatap muka Bu. Di Dinas Kebudayaan Sumbar. Iya, yang seleksi adalah Dinas Kebudayaan Provinsi. Terus? Dan itu di sesi 2 itu ada sekitar 47 orang. Itu cuman saya sendiri yang lolos. Alhamdulillah. Ini terus, yang teman saya yang berempat ini salah satunya nggak hadir, itu mereka di sesi 1. Oh, jadi ada beberapa sesi pada waktu penerimaan itu. Ya, ada 2 sesi itu. Terus dalam bayanganmu nanti waktu pulang dari naik kapal apa? Bayangan saya setelah ikut Muhibah Budaya ini mungkin pengalaman yang saya dapat akan saya bagikan kepada masyarakat umum atau teman-teman saya yang bertanya, mungkin saya jawab apa yang pengalaman saya dapat itu akan saya berikan. Terus ada nggak panggilannya Bella? Iya. Apa pandangan kawan-kawan sekitarnya pada waktu tahu kamu akan menjadi Laskar Jalur Rempah nanti? Akan ikut berlayar gitu? Ada yang nakut-nakutin nggak? Atau malah banyak yang mendukung? Oh, banyak mendukung. Apa kira-kira tanggapan mereka? Tanggapan mereka kayak ikut bangga gitu. Punya teman bisa berlayar gitu. Padahal semuanya pengen berarti kan? Iya. Kawan-kawan yang lain ini hanya orang-orang terpilih, tapi pada prinsipnya kawan-kawan kamu pada pengen juga kan? Pengen. Jadi teman-teman kadang Bella juga masuk organisasi gitu. Jadi teman-teman tuh pada pengen juga daftar sebenarnya. Jadi ayolah daftar. Kenapa nggak daftar? Bingung-bingung mereka, takut lah lama acaranya, gini-gini lah naik kapal, banyak gitunya. Ada keraguan, tapi pada prinsipnya Pak, kalau mereka tahu acaranya itu pengen, iya. Tapi masih karena di laut. Nenek moyang kita kan pelaut, iya. Berarti kan harusnya kita nggak boleh takut. Iya. Nah, apalagi kalian pasti nongkrongnya di Taplau. Taplau itu adalah tempat wisata di Kota Padang yang langsung menghadap ke laut. Jadi paling tidak ada anak di Sumatera Barat ini yang nggak pernah nginjek kakinya di laut Taplau. Yeah. Nah, terus gimana tanggapan orang tua? Ya itu Bu, yang pertama tuh kan saya sebelumnya juga minta izin kan mendaftar Muhibah. Lalu beliau pun bertanya, lalu Muhibah ini acara apa sih katanya itu. Terus dijawab sih, acaranya itu berlayar. Sebenarnya dari satu sisi itu
sebelumnya orang tua cemas dan takut kan Bu, karena ya acaranya itu akan berlayar menyusuri jalur rempah gitu. Tapi kalau setelah mendapat kabar bahwasannya lolos, ya syukur alhamdulillah aja gitu Bu. Ada Bagus cemas lah. atau malah mendukung full? Kalau untuk sekarang udah mendukung full gitu Bu. Iya. Iya gitu. Jadi bahwa kita memang harus negara kita itu bukan dipisahkan oleh laut, tetapi negara kita itu dihubungkan oleh laut, disatukan oleh laut. Nenek moyang kita itu adalah pelaut, berarti kita anak laut juga gitu. Jadi tidak usah takut. Apalagi ini hobi diving. Terus kalau ini tadi hobinya, Saya lebih ke menulis Bu. alhamdulillah. Berarti ini sudah sebetulnya sahabat budaya seluruh Nusantara sudah perpaduan yang Iya. pas. Dengan laut sudah tidak asing, ya kan? Dengan laut sudah tidak asing. Pastinya sudah tidak. Dengan laut sudah tidak asing, tetapi ada ikatan batin berarti yang pengen disampaikan karena kedekatan dengan laut, bahwa laut adalah yang menghubungkan kita dengan daerah lain dalam perdagangan jalur rempah ini. Benar. Jadi gini, ada lagi satu menarik dari Rizky bahwa dia hobinya adalah makan ya, masak gitu kan. Ada keinginan nggak nanti kalau misalnya di setiap titik itu akan mempelajari kulinernya atau Pasti ada Bu. Pengen kali Bu. Kalau mungkin itu kan udah dibagi daerahnya nanti. Kalau saya memang dapat yang bagian Ternate, nanti mungkin saya akan belajar masak orang Ternate itu apa sih makanan spesial orang di situ. iya, karena dengan kita kenal budaya, salah satunya kuliner itu, kita pasti akan cinta Indonesia. Kalian berarti punya passion masing-masing yang berbeda. Iya. Jadi saat nanti kita ikut Muhibah Budaya Jalur Rempah ini, pasti kalian akan menuangkan dalam format yang berbeda-beda. Dengan tulisan, dengan creating nanti kalau misalnya ketemu dengan kuliner-kuliner tradisional akan mengembangkannya, saya berharap seperti itu. Baik. Dan akan menularkan ke teman-temannya. Terus kemudian jiwa bahari yang sudah tertanam, ini luar biasa, jiwa bahari yang sudah tertanam itu justru akan membuat dia semakin mencintai lautnya dan semakin mengembangkan. Kalau Bella, kira-kira apa? Bella bisa menuangkannya dari mungkin keseniannya. Bella lebih mengulik-ulik lagi bagaimana kesenian yang tempat yang akan Bella kunjungi. Nah, Selain Bella hobi diving, Bella juga hobi menari. ini pertanyaannya. Kalian kan istilahnya laskar jalur rempah nih. Di Sumatera Barat ini, makanan apa yang sudah kalian makan yang menggunakan rempah? Ayo, yang tukang masak. Saya lebih hobinya kalau masak Bu ke rendang. Rendang pakai rempah nggak? Rempah. Apa ada yang bisa masak rendang nih? Saya Bu. Jempol 4 saya untuk kamu semua, karena Terima kasih Bu. anak milenial ternyata bisa masak rendang. Ini yang menjadi satu luar biasa. Karena rendang itu makanan yang membanggakan, tetapi karena cara memasaknya itu syarat dengan budaya kita dan tidak setiap hari dimasak. Berarti dia rajin datang ke acara-acara budaya pasti. Paling tidak ke perkawinan. Berarti pandai mengaduk rendang. Memang setiap pesta di keluarga Bu, memang saya sering berdiri di dapur sih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Karena gini, rempah adalah bahan utama. Dalam kuliner Indonesia itu ragam penggunaan rempah luar biasa. Di samping obat-obatan. Nah jadi mudah-mudahan nanti kita akan mengunjungi Banda Neira ya. Di situ pusat pala yang luar biasa. Dan kita ini pernah mengalami konflik yang luar biasa hanya gara-gara berebut rempah ini. Dan mudah-mudahan ini akan bisa membangkitkan kecintaan kaum milenial ini terhadap Nusantara kita. Nah, ada yang mau cerita ke saya? Kira-kira passion apa lagi yang menyebabkan kalian itu mantap sekali saya ikut mendaftar dalam Muhibah Jalur Rempah ini?
dari menulis kira-kira apa nanti yang dalam bayanganmu selama berbulan-bulan, sebulan kita berlayar, dalam bayanganmu apa yang bisa kamu kerjakan? Ada terbayang nggak? Jadi lebih seperti gini Bu, kayak catatan perjalanan lah gitu ya Bu. Jadi kalau misalnya seorang penulis itu kan salah satu apa namanya tuh, hal yang luar biasa yang dimilikinya ialah dengan cara riset. Riset itu yaitunya langsung terjun ke lapangan ketika akan membuat sebuah tulisan. Nah, jadi dengan adanya jalur rempah ini, ekspedisi ini bisa berlayar, bisa melihat langsung, itu menurut saya mungkin bisa membuka Bu imajinasi saya untuk menulis gitu Bu. Menulis sesuatu yang menjadi luar biasa nanti karena dia akan terjun langsung selama 1 bulan. Ya gitu Bu. Ini kita wajib berterima kasih loh sama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang sudah memilih Laskar Jalur Rempah ini dari berbagai latar belakang dan juga passion. Ini yang luar biasa bahwa juri-jurinya dia memilih dengan keempat-empatnya atau mungkin bahkan kelima-limanya mempunyai passion yang berbeda-beda sehingga Muhibah budaya jalur rempah ini nanti bisa diekspresikan dalam model-model yang berbeda. Jadi mudah-mudahan kalian nanti selalu sehat-sehat dan sehat. Ini persiapannya apa nih? Ada yang dikasih vitamin sama ibunya, bapaknya atau disuruh olahraga? Apa persiapan kalian menghadapi perjalanan di Agustus nanti? Ada pesan-pesan dari orang tua? Kita kan ngomongin masalah budaya. Mungkin ada yang dibawain bekal apa? Mungkin dari saya Bu, persiapan cuma itu aja. Latihan fisik memang wajib sih. Itu vitamin mungkin cuman buat sendiri lah gitu. Untuk berarti alami emang. Dari rempah-rempah juga berarti? Ada dari rempah, ada yang enggak. Mungkin kalau yang malam tuh ya kayak telur inilah. Makan telur tapi teh talua itu sebagai minuman pakai tape. Ini lama mana Bu? Minuman tuh. Sahabat budaya di seluruh Nusantara di Sumatera Barat ini lagi ngetren teh talua tapi pakai tape. Silakan nanti. Terus lanjutkan. Ya kalau dari orang tua persiapannya itu aja katanya, jaga kesehatan menjelang berangkat nanti biar nggak batal berangkatnya. Soalnya pas awal saya mendaftar ini Bu, memang orang tua saya memang udah kasih tahu sama orang tua, mudah-mudahan lolos. Soalnya memang di situ apa saya kan Bu, memang keinginan kuat sekali memang ikut jalur rempah ini. Memang Bu, soalnya saya dibilang nari, memang waktu SMA memang kerjanya nari pesambahan. Jadi memang sudah cinta budaya duluan. Ya. Kalau di masyarakat itulah kampung kami itu terkenalnya budaya kami itu dari nenek mama itu alek bakajang. Apa itu alek bakajang? Seperti kapal layar nih. Bisa dilihat juga di YouTube tuh buat aja deh. Itu dari daerah mana? Di Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Pangkalan Kota Baru di Negari Gunung Malintang. Oke, luar biasa. Jadi nanti kamu Rizky bisa menceritakan ke teman-teman di seluruh Nusantara nanti. Jadi ada yang bisa disampaikan bahwa Minang ini kaya. Nah jadi itu, jadi paling tidak kalian tidak akan melupakan jati diri kalian gitu. Nah jadi itu. Kalau Bella apa disuruh ini sama orang tua ataupun siapapun? Kalau persiapan dari Bella sendiri ya Bella olahraga rutin gitu. Dari jogging, berenangnya. Terus kata ibu minum vitamin. Jangan lupa minum vitaminnya kata ibu. Oh gitu. Ya, tapi semuanya pasti berlatih fisik. Ya, fisik tuh tentu pasti itu Bu. Karena nanti sama TNI AL juga. Harus belajar disiplin. Alhamdulillah kalau sama TNI AL berarti kalian nanti bisa diajarkan disiplin. Kan kemarin kan sudah ketemu dengan Pak Gubernur nih. Sudah. Ceritain dong apa pesan Pak Gubernur ke kalian. Jadi nanti kalau Pak Gubernur pesan ke kalian nanti waktu pulang kita akan podcast lagi. Ya kan, waktu kalian podcast saya tagih itu kan dijalankan enggak pesan yang saya laporkan nanti Pak Gubernur. Ayo coba, siapa yang mau cerita? Ya, pesannya apa? Baik Bu, untuk itu kami alhamdulillah kemarin sudah bertemu dengan orang nomor satunya Sumatera Barat. Itu di hari Sabtu, itu bersama dengan Pak Mahyaldi di kegubernuran langsung kami datang dan alhamdulillah sempat berdialog
Itu banyak pesan-pesan yang telah disampaikan beliau kepada kami untuk menjadi yang pastinya menjadi duta Sumatera Barat di Indonesia kecil nantinya di KRI Dewa Ruci untuk memperkenalkan kebudayaan serta peran Sumatera Barat dalam jalur rempah ini. Yang sama kita ketahui Bu bahwasannya Sumatera Barat menjadi 13 titik jalur rempah yang akan diresmikan menjadi kebudayaan dan warisan budaya ini gitu. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap gali lagi informasi tentang kebudayaan yang ada di Sumatera Barat untuk kita kenalkan di kegiatan nantinya gitu. Ya, kan tetap misinya bahwa kalian harus memperkenalkan Minang, ya kan, dalam frame yang positif dan luar biasa. Nanti kalian bisa bercerita ke kawan-kawannya agar teman-teman yang lainnya itu bisa berkunjung ke Minang gitu. Nah, ada pengalaman lain lagi dengan Pak Gubernur kemarin waktu ketemu? Apa yang terkesan? Pak Gubernurnya pasti baik, ya kan? Luar biasa. Speechless mungkin kalian pada waktu nengok Pak Gubernur karena akan ketemu dengan orang nomor 1. Ada foto? Pertama sekali. Ada foto? Ada. Saya mungkin udah pertemuan ketiga lah sama Bapak tuh mungkin. Alhamdulillah. Berarti udah sering ketemu dengan Pak Gubernur, berarti Duduk ngopi Bu. Widih. Tapi dia waktu itu memang menjelang dia menjadi gubernur sih Pak. Itu masih kan kami ada organisasi juga iya, sama Bapak. beliau kan memang down to earth gitu kan, jadinya membumi dan hobi menyapa dari semua kalangan, dari yang tua sampai yang muda, dan mudah-mudahan alhamdulillah kita sudah disupport oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat. Mudah-mudahan pesan-pesan itu selalu kalian ingat dan balik lagi ke Sumatera Barat, nanti kalian akan membawa oleh-oleh yang luar biasa yang bisa dibagikan ke teman-teman di seluruh Sumbar. Dan pesan saya, menjaga silaturahmi itu penting. Berkawan selama di Indonesia kecil tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, itu adalah modal utama kalian untuk terus berkembang. Deg-degan gak sih? Santai. Menjelang semakin dekat deg-degan gak sih? Jadi katanya sudah siap, memang excited banget ikut ini. Jadi kenapa deg-degan? Kenapa Bella? Kenapa deg-degan? Mungkin lebih apa gimana ya? Baru awal. Iya. Terus Jadi pada prinsipnya begini. Deg-degan itu wajar, tapi yang jelas bahwa kalian sebagai orang Minang, nah ini jangan lupa bahwa meskipun kita berada dalam lingkungan ketemu dengan orang yang berlatar belakang apapun, bahwa budaya kita, jadilah orang Minang yang memang Minang yang mewarisi nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, bincang ringan dengan para laskar jalur rempah untuk kali ini mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat budaya di seluruh Nusantara, khususnya yang dari Sumatera Barat, agar bisa juga berprestasi dan kemudian bisa berkarya dalam bidang yang berbeda-beda. Amin. Kenali negerimu, cintai budayamu, mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi nanti ya kan, kalian memang harus memperkenalkan jalur rempah ini, aktif juga di media sosial kalian masing-masing, dan kalian harus selalu menyuarakan sesuatu yang positif terkait dengan Indonesia ini. Mudah-mudahan adik-adik ini menjadi agen bahwa rempah kita bisa membanggakan kita untuk bisa terus mendunia. Karena kita adalah negara yang adibudaya. Oke? Terima kasih sahabat budaya di seluruh Nusantara. Sampai ketemu lagi nanti kita dalam bincang-bincang yang lebih menarik lagi bersama Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.